Saat ini semua yang dianggap potensial menjadi calon presiden itu kampanyenya juga lewat sosial media. Tidak saja lewat digital tapi juga mulai TikTok ala zaman sekarang. Apakah ini langkah yang diapresiasi karena 2024 lebih dari 50% pemilih kita adalah millennials, generasi Y, X, Z, atau sesuatu yang menurut Anda nggak ada mutunya? Sebetulnya mendekati suara milenial atau kaum muda ya generasi Y, Z itu sesuatu yang penting tadi, jumlahnya cukup besar. Tetapi cara mendekatinya ini mungkin yang perlu kita tinjau kembali. Kalau kita lihat ya para tokoh-tokoh yang mau nyapres itu cara mendekati kaum milenial itu menurutku kurang pas. Dan di mananya kurang pas? Kurang pas misalnya ya agak terlalu receh gitu menurut saya, dan itu saya kira berangkat dari asumsi bahwa kaum muda ini dianggap mungkin tidak berpikir rasional, tidak cukup rasional. Saya kira itu terbantahkan di dalam survei ya. Misalnya survei yang baru-baru dikeluarkan oleh Indikator Politik Indonesia, mereka menemukan bahwa mereka survei pada umur 17 sampai 35 tahun ya, yang itu mewakili 40% pemilih. Mereka menemukan bahwa isu-isu yang disukai atau yang didorong oleh anak-anak muda ini adalah isu-isu lingkungan, isu tentang korupsi, bahkan yang lebih besar ya isu tentang tenaga kerja, pembukaan lapangan kerja yang terkait. Bagaimana masa depan mereka ya? Bagaimana masa depan mereka, dan menurut saya isu-isu yang diinginkan oleh anak-anak muda ini justru tidak disambut oleh cara para tokoh muncul di sosial media. Mereka membicarakan hal lain sebetulnya. Jadi bukan berarti karena kita sekarang berada di era digital, berada di era sosial media, para tokoh ini merebut hati millennials dengan cara-cara receh di sosial media. Karena mereka, anak-anak muda yang menggunakan sosial media juga punya pikiran yang kritis, apa yang mereka ingin dengar dari para calon mereka ya. Ya, dan salah satu ciri dari anak-anak muda itu memang kritis. Mereka mungkin bisa didekati, tapi belum tentu mereka memilih. Mungkin saja banyak yang suka, tapi belum tentu juga mereka merasa ini calon pemimpin yang pas. Bung Kodari, bagaimana Anda melihat bahwa sekarang semuanya ikut main sosial media? Bagus, tapi bagaimana Anda melihat kualitas penciptaan mereka di sosial media? Saya mungkin agak beda dikit dengan Saidiman ya. Mana ada orang cari hal serius di media sosial? Ya kalau mau cari hal serius ya lihat nonton Kompas TV. Baca koran Kompas begitu. Mungkin hal serius yang dikemas dengan tidak serius ya. Jadi begini, kita nggak realistis juga berharap pidato, isi pidato itu TikTok misalnya pidato, kemudian isi Instagram pidato, atau paling tidak mungkinlah pidato terus menerus. Mungkin ada pidato, tetapi juga pasti harus ada hal yang ringan-ringan gitu. Dan memang media sosial ini penetrasinya sudah sangat luar biasa. Ringan itu kan packagingnya, isi maksudnya. Betul. Ya packaging, ya bisa juga tema begitu. Intinya sih manusia itu kan antara serius dengan santai, serius begitu. Jadi ya nggak realistis juga untuk mengatakan bahwa para tokoh ini untuk kemudian serius gitu loh. Karena kalau dia serius terus, silahkan misalnya Mas Arya Bima serius terus. Nggak ditonton atau nggak diakses. Lah kalau nggak diakses buat apa kan begitu. Jadi saya kira sih ya antara yang serius dengan lebih santai itu dia harus berimbang lah gitu. Dan kita proporsional saja. Tapi Anda sepakat dong substansinya ya, isinya bahwa itu bisa dikemas dengan ria. Jadi kan begini, kita kan nggak bisa bicara hanya media sosial, kita bicara media massa, media sosial. Nggak mungkin joget-joget di acara Rossi misalnya, nggak mungkin joget-joget kan begitu. Nah dia joget-jogetnya di mana? TikTok. Sebaliknya di TikTok pidato. Apaan sih ini orang, kira-kira begitu. Jadi sesuai dengan platformnya ya, kontennya juga menyesuaikan. Dan pada hari ini ya karena penetrasi media sosial itu sudah sangat luas ya. Itu menjadi salah satu cara. Masuk ya, partai politik pun masuk. Pak Prabowo itu termasuk sedikit sekali penampilan di sosial media. Apakah ini? Kalau waktu podcast dengan Deddy Kobuse contohnya ya. Oh meledak itu. Itu Pak Prabowo dengan sangat di luar dugaan bisa santai, bisa lo gue dan nah itu kan viewersnya langsung ngehits dan masyarakat bisa melihat tampilan dan ini kalau misalnya yang lain soal Pak tampil dengan sesantai itu di acara TV nggak bisa. Ya saya rasa memang di YouTube dia bisa. Sosial media juga memberikan ruang yang lain. Iya, seseorang itu bisa mengekspresikan lebih santai, lebih panjang waktunya, kemudian ya terbukti itu kemarin Pak Prabowo di podcastnya Deddy Kobuse itu
viewersnya jutaan. Jadi apakah pertanyaannya apakah Pak Prabowo cukup pede? Yang lain kan pada bikin akun sendiri, punya sosial media. Apakah Pak Prabowo tidak merasa perlu melawan itu? Muncul dengan TikTok? Pak Prabowo kan tidak dalam posisi punya persoalan untuk meningkatkan jadi benar. itu terjadi kepada yang masih punya persoalan dengan bagaimana meningkatkan soal popularitas dan elektabilitas, sehingga Pak Prabowo lebih rileks sekarang, kelihatan fokus sekali dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Menteri Pertahanan. Oke, Pak Anda bisa bilang mentok karena memang cenderung turun? Memang, karena tingkat pengenaan Pak Prabowo itu sudah paling tinggi di antara para calon yang lain, 97% gitu. Tapi itu bukan berarti beliau tidak masuk ke media sosial. Ya, menurut saya justru beliau harus tetap masuk ke media sosial. Cuman memang kefasihan seorang Prabowo dibandingkan dengan seorang Ganjar bermedia sosial tentu sangat berbeda kan, karena faktor latar belakang sosial, usia dan seterusnya gitu.